Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Karvelia Elitasari, mahasiswi Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 190100073, ingin mempresentasikan atau menampilkan hasil laporan sistem yang telah saya buat yang berjudul Sistem Pendaftaran Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Warga Negara Asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan berbasis web. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu surat keterangan tempat tinggal. Jadi, surat keterangan tempat tinggal atau SKTT ini memiliki peran atau fungsi yang sama seperti KTP bagi warga negara Indonesia. Jadi, setiap warga negara asing yang ingin menetap sementara di Indonesia harus memiliki SKTT atau surat keterangan tempat tinggal ini. Nah, selain itu, SKTT ini berisi tentang informasi pribadi warga negara asing seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis pekerjaan, alamat tempat tinggal, atau informasi lainnya. Dan SKTT ini juga dapat digunakan sebagai informasi pendukung untuk warga negara asing dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan pribadi, lalu melakukan perpanjangan STNK atau kegiatan lainnya. Nah, SKTT ini memiliki masa berlaku yang sesuai dengan KITAS yang dimiliki oleh warga negara asing tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan laporan sistem yang saya buat menggunakan Word dengan judul Sistem Pendaftaran Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berbasis web. Di sini ada kata pengantar, lalu daftar isi, pendahuluan dengan latar belakang, rumusan masalah, dengan tujuan pembuatan sistem yang pertama untuk mempermudah proses pemohon SKTT WNA, lalu untuk membangun suatu sistem pendaftaran surat keterangan tempat tinggal warga negara asing pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dan manfaat pembuatan sistem yang pertama yaitu untuk membantu mempermudah pemohon dan juga menghindari terjadinya kesulitan dalam proses penyerahan berkas. Karena itu, pendaftar atau pemohon tidak harus datang secara langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Lalu ada batasan masalah. Hal-hal yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu cara perancangan dan pembuatan sistem pendaftaran SKTT, lalu sistem khusus, dan juga hasil sistem pendaftarannya. Lalu di sini ada analisis dan perancangan, berisikan dengan jam pelayanan, struktur organisasi, flowchart, jenis pelayanannya, lalu juga ada use case diagram, activity diagram, di bagian metode penelitian, lalu ada juga implementasi sistemnya dengan menampilkan halaman login, halaman dashboard admin, yang nanti akan kita simak di video selanjutnya. Lalu yang terakhir, bab 5 yaitu penutup, kesimpulan, saran, dan juga ada daftar pustakanya. Selanjutnya, sebelum menjalankan sistem yang sudah saya buat, saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang digunakan dalam pembuatan sistem ini. Yang pertama, untuk text editor, saya menggunakan Sublime Text. Nah, di sini adalah tempat pengkodingan dalam pembuatan sistemnya, berisikan koneksi untuk menyambungkan ke localhost, lalu ada indeks, beranda, cetak pemohon, keluar, login, berhasil, dan lainnya. Dengan tampilan HTML dan CSS, untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan PHP. Nah, untuk web servernya saya menggunakan XAMPP yang sudah saya hidupkan, Apache, dan juga MySQL-nya.
Setelah itu, saya akan membuka Google Chrome untuk langsung membuka localhost-nya. Di sini, localhost phpMyAdmin. Dengan saya simpan nama db_sktp, di mana ada dua tabel, yaitu tabel admin dan juga tabel pendaftaran. Untuk struktur tabel admin sendiri, terdapat ID admin, nama admin, username, dan juga password. Dan untuk tabel pendaftaran, terdapat beberapa kolom seperti ID pendaftaran, tanggal pendaftaran, nomor KITAS dari warga negara asing, nama lengkap dari warga negara asing, dan yang lain-lain yang berisikan informasi dari warga negara asing tersebut, dengan terakhir yaitu email. Dengan tipe data seperti ini, char, date, varchar, seperti ini. Selanjutnya, langsung saja kita buka localhost garis miring SKTP, dan yang muncul adalah seperti ini. Sistem pendaftaran SKTP online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Di sini tabel ini yaitu untuk pendaftar atau untuk menampung data pemohon surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing. Contohnya, kita akan melakukan tanggal pendaftaran pada hari ini, 12 Januari 2021, dengan nomor KITAS semisal 2C2131AF 55678U, dengan nama lengkap warga negara asing. Saya ambil contoh, nama Haji Nugroho, dengan jenis kelamin laki-laki, dengan tempat lahir semisal Jakarta, dengan tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa memilih tanggal dan tahunnya. Lalu, kecamatan di mana dia tinggal saat ini di Indonesia, semisal Ciputat Timur, dengan kelurahan, panggilan, dengan kewarganegaraan Amerika Serikat, dari tempat lahirnya kita ganti USA. Dengan jenis pekerjaan semisal kehutanan atau perkebunan, dengan nomor paspor, lalu tanggal paspor, September, 18 September semisal, lalu tanggal akhir paspor 2021, dengan nama sponsor, contoh PT Pertamina, dengan nomor telepon yang dapat dihubungi agar ketika nanti surat keterangan tempat tinggal atau SKTP ini sudah jadi atau siap dicetak, pihak admin dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat menghubungi sang pemohon ini dengan emailnya, contoh ini. Lalu kita klik daftar. Nah, jika sudah daftar, maka akan muncul jika pendaftaran berhasil dengan kode pendaftarannya adalah seperti ini. Lalu kita langsung bisa cetak bukti daftar. Nah, cetak bukti daftar ini berfungsi apabila kita sudah dapat notifikasi dari admin atau admin sudah menghubungi kita sebagai pemohon untuk mengambil SKTP-nya, kita harus membawa bukti pendaftaran ini agar memiliki bukti bahwasannya kita sudah mendaftar SKTP tersebut. Nah, kita bisa langsung save, yang nantinya akan di print. Kita bisa langsung save. Nah, berikut adalah tampilan untuk admin, untuk pemohon. Untuk admin, kita bisa membuka localhost. Login.php.
Nah, di sini pada tabel admin kita harus memasukkan username, yaitu admin, dan juga password yang sudah ditentukan. Jika sudah, kita bisa langsung login. Nah, kita langsung masuk ke halaman beranda, di mana adminnya itu saya sendiri, dan di sini kita bisa lihat data pemohon. Tanggal pendaftaran yaitu hari ini, 12 Januari 2021, dengan ID pendaftaran seperti ini, nomor kita, nama lengkap, dan juga aksi. Nah, aksi ini berisikan kita mau melihat sebagai admin bagaimana detail dari data pemohon yang sudah mereka buat. Nah, sesuai atau tidaknya kita bisa melihat di sini. Apabila sesuai, kita bisa langsung membuat atau melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam pembuatan SKTP. Apabila tidak sesuai, kita sebagai admin dapat menghubungi nomor telepon yang sudah dilampirkan oleh pemohon. Nah, apabila kita ingin membuat laporan sebagai admin, kita bisa langsung ketik print di sini. Nah, maka akan muncul laporan pemohon dari SKTP online sudah mendaftar. Kita bisa langsung save. Misal laporan SKTP online 2021 Januari. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung keluar. Logo. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk localhost ini kan tidak bisa diakses melalui internet oleh siapapun, hanya kita sebagai pembuat sistem yang bisa mengakses ini. Untuk itu, saya membuat atau menghosting agar server ini bisa digunakan oleh siapapun. Nah, untuk hosting agar sistem dapat diakses melalui internet, melalui HP, laptop, dimanapun, kapanpun, dengan para pemohon, yaitu dengan menggunakan penyedia hosting gratis, yaitu 000 website. Jadi saya menggunakan server itu untuk atau hosting itu agar pemohon dapat mengakses melalui internet. Untuk servernya yaitu saya sudah buat Tangsel SKTP dengan menambahkan web host f.com. Nah, jadi ketika kita mengetik ini, pemohon siapapun itu bisa mengakses server ini atau website ini melalui internet. Jadi bukan hanya pembuat sistem yang dapat mengakses, tapi juga seluruh pemohon bisa mengakses ini. Untuk admin tinggal ditambahkan login.php. Nah, admin dapat di sini. Admin Nah, admin dapat juga mengakses melalui internet kapanpun dan dimanapun. Seperti ini. Sekian penjelasan tentang hasil laporan mengenai sistem yang telah saya buat. Atas kesalahan ataupun kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ke depannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.